Baik, Bu Irvi tanya. Bu Irvi dulu waktu Hmm. jalankan bisnis ini itu dalam kondisi seorang karyawati, dan Bu Irvi sudah punya anak Yes. pertama ya, baru anak pertama ya. Ya. Waktu itu abang umur berapa, Bu? 2 tahunan. 2 tahunan. Jadi banyak sekali ya tim kita sekarang yang di Indonesia ini anaknya juga kisaran umur 2 tahunan. Artinya itu usia menyusui, usia ribet banget lah pokoknya ya. Usia nakal. Usia nakal, usia wis pokoknya harus diawasi. Maksudnya jalan-jalan ke sono kesini laris. Ya. Itu pun ibu juga bekerja sebagai pegawai stokis. Terus ibu jalankan TNC dengan cara darat. Oh iya, saya baru ingat mau ngasih lihat foto itu. Ya nanti Ya udah, dong. terusin, Pak. Sabar. Ini Mbok ya jangan diambil pinnya Mbok dicopot toh, aku nggak kelihatan mukanya jadinya. Serakah banget dipin. Nggak tahu, bukan aku. Pinmu dicopot toh. Nggak kelihatan. Enggak, bukan aku yang ngepin. Yang nanya nggak kelihatan jadinya. Oke. Nah, terus kemudian ibu jalankan TNC cara darat, mondar-mandir, nanti ibu cerita. Nanti ada yang mau saya tanyakan. Lalu ibu juga jalanin TNC ini dalam kondisi hamil, gitu ya. Dalam kondisi hamil. Jadi tadi kondisinya anaknya masih kecil di Indonesia, cara darat, nggak ada online. Lalu ibu juga dapat reward itu kondisi udah lahir anak kedua. Reward apa? Mercy. Emang ada lahir anak kedua 2 tahun. Nah, artinya pada saat hamil ibu ngejar reward Mercy. Ya, betul. Anaknya lahir umur 2 tahun udah dapat Mercy-nya, tapi kan ibu berarti waktu hamil ngejar reward Mercy. Oh iya. Cara darat. Ya. Nah, apa yang ada di pikiran ibu, apa yang ada di benak ibu, kok ibu bisa seedan itu? Karena sekarang yang nggak punya anak aja kadang-kadang males, gitu ya, merasa berat, padahal kerja online, gitu, nggak keluar rumah. Terus apalagi punya anak kecil, beruntung deh gue punya anak, wah nggak perlu tugas, nggak perlu ini, nggak perlu follow up, nggak perlu itu, gitu ya kan, gue punya anak. Lah ibu rasain punya anak kecil waktu memulai TNC. Ibu sukses jadi bintang 8, cara darat lagi, lalu ibu hamil anak kedua, dan ibu ngejar reward Mercy. Udah dapat? Oke. Bu, bedah Bu buat kita, Bu. Panjang loh nih cerita. Sebenarnya klise sih. Sebenarnya klise jawabannya ya. Klise jawabannya impian. Udah itu doang. Sebenarnya impian udah itu doang. Itu toh ya. Jadi gini. Jadi saya ceritanya ketika saya gabung usaha ini, anak saya kan umur 2 tahun. Ya kan, dengan cara darat itu memang luar biasa, dibilang sulit. Ketika itu saya nggak merasa bahwa itu sulit sih. Itu mungkin karena sekarang aja karena ada pembanding ya. Nah, karena ada pembanding, jadi kita merasanya cara darat itu sulit. Tapi dulu karena kita nggak ada pembanding, cara jalankan usaha ini ya satu-satunya cara yang memang begitu. Kita harus ketemu orang, kita presentasi. Bahkan waktu itu saya termotivasi sekali, kata Pak Rudi bilang presentasi sehari 5 kali, saya lakukan itu. Gitu loh. Ya saya lakukan itu, terus anak saya kemana? Ya anak saya ada. Anak saya ada. Kalau misalnya saya keluar kota, ya anak saya dibawa. Anak saya bawa, kadang kan kalau dulu kan gitu. Dulu pertama kali saya keluar kota itu kan yang dekat-dekat dulu kan, ya Sukabumi, ke Bandung, terus ke Tasik, gitu anak saya bawa, dan waktu itu kan belum punya mobil ya kalau nggak salah. Belum punya mobil, jadi saya nebeng sama upline, kalau saya upline lagi mau keluar kota, gitu kan saya ikut gitu, anak saya bawa. Jadi misalnya kalau lagi ada pertemuan kayak OP gitu ya, anak saya tidurin di bangku disusunin gitu, saya tidurin gitu kan, nanti udah selesai pulang gitu. Wah memang gitu, dan repot
sebenarnya nggak repot karena saya waktu itu nggak berpikiran bahwa itu merepotkan, enggak gitu. Karena saya berpikiran bahwa itu memang memang bukan resiko juga ya. Kenapa ya waktu itu nggak ada kepikiran deh, nggak ada kepikiran bahwa itu repot, nggak ada kepikiran bahwa emang resiko, nggak ada. Pokoknya enjoy aja. Karena apa? Karena itu tadi klise ya impiannya kuat gitu. Jadi nggak mikir apa sih overthinkingnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi nggak mikirin macam-macam. Pokoknya mikirin gimana caranya pokoknya 1 tahun bisa punya penghasilan di atas 10 juta ya udah itu doang. Jadi awal-awal saya jalankan usaha ini kan Pak Eri kan masih di luar ya, masih di luar pulau gitu kan, ya itu doang. Apa pikirannya itu, jadi nggak kepikiran bahwa ribet amat, bawa anak, repot kesian anak juga nggak kesian sama anak gitu. Maksudnya kan itu keleleran ya, keleleran. Jadi kadang tidurnya di bangku doang, kadang kalau misalnya kita home meeting nih, meeting di rumah orang kan digeletakin aja di apa di karpet bawah gitu kan ya kayak gitu jadi dibawa kalau misalnya kemana-mana keluar kota pasti dibawa besar biayanya iya kalaupun naik pesawat 2 tiket jadi dulu pernah saya ke Padang ya mau rekrut mau bikin OP yang lagi ngembangin jaringan di Padang saya naik pesawat saya bawa anak saya masih kecil gitu kan saya beli tiket ya saya beli tiket bayangin ya saya dulu peringkatnya kan belum Apa Lion Bu? kan Tadi beli keputus tiket apa? Tiket apa? Beli tiket beli tiket senyambung pesawat 2 ke Padang itu. ke Padang saya waktu itu peringkatnya belum tinggi maksud saya gini ketika membangun usaha ini di darat itu kan modalnya gede banget kan gitu jadi waktu itu saya bawa anak saya masih kecil padahal bisa dipangku sebetulnya ya kan kalau naik pesawat bisa dipangku tapi karena saya memilih kenyamanan untuk anak saya supaya nyaman akhirnya saya beli tiket 2 jadi saya duduk di bangku anak saya tidurin gitu di paha saya jadi kan 2 ya kan nah itu saya lakukan gitu jadi memang dibawa kalau misalnya nggak bisa dititipin sama neneknya kan ya dibawa gitu loh artinya benar-benar saya tidak peduli atau tidak memikirkan bahwa bawa anak itu repot atau misalnya biayanya besar bayangin aja kan tiket pesawat udah gitu penginapan kan kita nginep sendiri namanya lagi bangun jaringan kan mana ada dibayarin ya kan menginap sendiri bayar sendiri udah gitu kadang kita nyewa hotel di sananya pun sendiri nyewa apa ruang pertemuannya sendiri kan seperti itu ya kan itu memang 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 banyak banyak banget kalau dibilang rugi gitu loh belum dapat apa-apa lah ibaratnya gitu kan jadi kenapa bisa seperti itu karena ya itu tadi nggak kita nggak punya pembanding jadi saya pikir ya memang harus begitu jalanin usaha ini gitu loh jadi saya pikirnya mungkin apalah saya juga melakukan hal yang sama kok gitu kan saya selalu percaya bahwa apa yang kalau kita pengen seperti orang yang udah sukses kita harus melakukan sama persis dengan orang itu seperti itu ya kan atau kalau misalnya kita mau lebih dari dia ya kita harus melakukan lebih dari dia gitu kan itu kan hukum alam yang normal bener nggak ya kan alam yang normal jadi saya nggak pernah nanya gitu maksudnya nggak pernah mempertanyakan bahwa gini amat sih jalanin usaha ini aku berat banget sih kok rempong amat kok susah amat nggak pernah nanyain seperti itu karena saya pikir ya memang harus begini gitu jalaninnya gitu nggak ada pembanding mungkin kalau sekarang ada pembanding jadi saya bilang oh enak banget nih cara online gitu kan dulu saya begini gini 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 seperti itu nah Anda nggak ada pembanding juga mungkin karena Anda nggak tahu cara darat seperti apa Anda nggak ada pembanding gitu Betul. jadi Anda pikir jalankan usaha ini dengan cara online seperti ini dan menurut Anda itu repot kalau impiannya nggak kuat tapi kalau impiannya kuat sebenarnya bisa gitu. Nggak ada pembanding itu bisa dijadikan positif atau negatif tergantung cara pandangnya ya kan kalau misalnya cara pandang positif pandangnya positif kita berpikir bahwa cara jalankan usaha ini tuh online tuh ya seperti ini udah nggak usah nggak usah ngeluh gitu kan nggak usah ngeluh cara kalau sekarang saya karena saya punya pembanding ya nggak ada apa-apanya bukan bukan hanya bukan hanya cara kerjanya loh yang beda ya kan marketing plantiasi juga seperti kemarin yang udah saya jelaskan kan beda banget kan ya dulu misalnya kayak bintang 4 10 juta bintang 5 40 juta gitu kan itu aja udah beda apalagi cara kerjanya gitu kan itu
ya mungkin karena terlalu nyaman, jadi orang yang terlalu gampang, jadi ngegampangin gitu loh istilahnya. Kan karena terlalu gampang, jadi ngegampangin. Nah dulu kan zamannya kita starter kit belum ada, ya kan. Kalau kita presentasi kan, saya tuh masih kalau nggak salah masih disimpan sama Pak Eri. Jadi kalau presentasi itu kan nggak ada katalog produk, nggak ada starter kit, nggak ada. Jadi yang dibawa itu nota, nota apa sih? Nota dari stokis itu dilaminasi. Kayak Nota menu makanan dilaminatin, jadi kalau restoran mau tuh ya, presentasi, menu iya restoran tuh benar ya. kayak menu, oh benar. Rasio panjang gitu tuh Iya iya gambar. iya iya. Harganya PV. Lah iya 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 seperti itu. Ini Nggak loh ada harga gambar, produknya nggak ada Pak, apapun. gitu kan. Betul. Seperti itu. Itu bentuk produknya kayak apa dibawa produknya gitu, nggak ada brosur kan, produknya dibawa ditenteng gitu. Seperti itu ya. Nah itu gitu. Jadi sebenarnya alasannya klise karena impian. Nah, terus ketika saya ngejar ngejar Mercy, bukan ngejar Mercy. Jadi sebenarnya awalnya adalah saya gabung tahun 2002. 2003 jaringan saya hancur ya. Jaringan saya hancur karena upline banyak yang pindah, udah gitu bawa satu jaringan besar saya pindah juga gitu kan, dan itu stresnya luar biasa ya, stresnya luar biasa. Dan pada saat itu saya mulai lagi hamil tuh, akhir 2003 tuh saya lagi hamil dan saya belum ikut yang namanya support system atau sekolah bisnis kan waktu itu kan, sampai saya kebingungan. Akhirnya yang saya pikirin adalah bagaimana cara menyelamatkan jaringan saya masih tersisa itu. Saya nggak mikirin hamilnya saya nggak mikirin apa, nggak mikirin, ya pokoknya nggak mikirin itu lah. Saya cuma mikirin ini jaringan saya kan hilang nih ceritanya. Ya udah bintang 7 mau bintang 8 jaringan saya hilang. Udah gitu terus tapi masih ada nih yang mau aktif gitu kan, mau aktif. Nah, akhirnya Pak Eri kan bilang udah kita samperin aja tuh yang masih mau aktif, ada 2 atau 3 orang gitu kan. Kita samperin, kita mulai lagi dari awal. Itu dalam kondisi saya hamil. Jadi saya nggak mikirin bahwa saya lagi hamil, saya mikirin bagaimana saya menyelamatkan jaringan saya itu doang gitu. Nah, yang aktif ini kebetulan posisinya ada di Cikarang, sementara saya di Tangerang dan saya harus setiap malam bolak-balik karena mereka itu kan pekerja. Jadi mereka kosongnya itu kan di atas jam 7. Jam Itu 7 jam Cikarang 8 nih mereka buat teman-teman yang nggak kosong. tahu ya, Cikarang sama Tangerang tuh ujung timur sama ujung barat gitu. Ya. Jadi Jadi beda melewati provinsi, Jakarta, melewati 3 provinsi. Melewati 3 Banten, provinsi, Jakarta, Banten, Bekasi, Jakarta, Jawa Barat. ya Jawa Barat, Jawa Barat. Bogor, Nah, itu. ujung sama ujung. Nah, gitu. Jadi itu setiap malam saya seperti gitu loh, apa ke sana gitu kan, bolak-balik Kondisi hamil ya? kondisi hamil sampai hamil gede, terus baru saya ketemu Pak Agus tuh. Saya hamil 9 bulan, saya masih ikut mental training ya kan, sampai ikut mental training, turun ke lapangan jualan kalsium. 4 hari kemudian saya lahiran. Saking kontraksi. Saking benar gitu. 4 hari kemudian saya lahiran. Makanya saya selalu bilang ke Pak Agus, gara-gara Pak Agus saya lahiran nih. Gitu kan. Karena suruh jualan kalsium gitu kan ke lapangan. Sementara saya hamilnya memang lagi nunggu hari gitu kan. Nah, sebelum itu saya ya itu ke daerah juga saya kondisi hamil. Terus kemarin juga kan sempat saya kasih foto saya waktu ke Malaysia kan, acara apa? Celebration dance itu juga lagi hamil gitu pas ke Malaysia. Itu pertama kali saya dapat reward, jalan buat reward. Dulu kan kalau bronze lion dapat 1 kali jalan ke luar negeri kan kalau nggak salah gitu. Nah, itu saya dapat itu pas ke Malaysia, acara pembagian reward di Malaysia itu saya lagi hamil juga gitu. Terus saya jalan ke daerah juga lagi hamil gitu kan, sampai Itu terus saya lahiran. gila. Jadi Ibu keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, bahkan setiap hari Iya. Tangerang, Keluar negeri ke Malaysia saya. Cikarang, tiap hari itu, yang harian itu Iya. hamil. Dan itu Ibu tuh nggak ngerasa gue ngelakuin hal yang hebat loh gitu ya, dengan kondisi kayak Enggak. gini. Ibu tuh nggak ngerasa waktu ngeliatin ibu-ibu lain yang nggak hamil atau nggak bawa anak kecil bahwa Ibu tuh lebih keren gitu, lebih bekerja lebih keras gitu, enggak? Enggak. Malah kadang saya lupa kalau saya hamil.
biasa aja gitu loh. Jadi ya biasa aja. Yang saya heran itu ya itu pas ketika mental training banyak orang yang minta foto kan, ini kenapa sih orang pada minta foto gitu. Pada minta foto gitu. Oh, ibu lagi hamil hebat ya begini 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 gitu kan. Kayak gitu. Gitu. Jadi balik lagi bahwa saya merasa bahwa memang itulah yang harus dilakukan gitu loh. Apapun kondisi kita, mau kita hamil kan, atau kita punya anak kan gitu kan. Ya memang cara jalannya usaha ini seperti itu ya harus kita lakukan seperti itu. Bahkan saya pernah waktu itu ke Jogja ya bikin seminar waktu itu di Jogja, itu anak saya sakit ya, si abang waktu itu masih kecil, itu belum lahiran anak kedua, si abang itu masih kecil, bawa mobil lagi sakit pun saya bawa karena kan nggak mungkin ditinggal di rumah kan, sakit pun saya bawa, di tengah jalan dia diare muntah-muntah sampai Cirebon, saya berhenti dulu, masuk ke puskesmas dulu, ngobatin dia dulu, udah berhenti berapa jam gitu, udah gitu berangkat lagi gitu. Itu kalau misalnya ingat perjalanan itu, anak saya itu sih apalagi yang gede ya, si abang itu pernah diare sepanjang jalan dari mulai Jakarta, Tangerang itu sampai Jogja. Pernah kencing di mobil gara-gara saya pulang dari Tasik kalau nggak salah OP, udah gitu nginep di mobil ya, kencing di mobil, nginep di mobil itu, pulang dari Tasik, OP mau ke Bandung, ada acara home meeting juga, tapi nggak dapat penginapan karena waktu itu lagi malam takbiran Hari Raya Idul Adha kalau nggak salah. Hari Idul Adha itu saya ada janji home meeting, nggak dapat penginapan, ya kan, sementara rumah saya di Bandung lagi dikontrak orang, gitu kan. Jadi benar-benar sampai waktu itu pernah saya datang ke hotel apa sih di Dago itu, Jayakarta apa-apa gitu, sampai saya bilang gini, Pak, boleh nggak saya nginep di pos satpamnya dia itu, apa ada pos satpam atau tempat tidur ini satpam istirahat gitu loh, bukan satpam yang gerbang depan bukan, kan biasanya satpam suka ngumpul tuh di belakang kan, boleh nggak saya nginep di situ, soalnya saya bawa anak kecil nih, saya bilang gitu kan, saya bawa anak kecil, aduh nggak bisa Bu, soalnya di sini ramai begini bla 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 bla, gitu kan, akhirnya saya tidur di mobil. Anak saya kencing di mobil, udah gitu, terus saking nggak dapat penginapan, itu akhirnya saya malam itu juga saya coba jalan pulang ke Tangerang, tapi karena udah malam banget kan, akhirnya kepaksa benar-benar nyari penginapan di daerah Cianjur kalau nggak salah, itu penginapan yang begitu kita masuk isinya mobil truk semua, gitu. Artinya apa? Itu penginapan supir-supir. Supir truk semua gitu. Udah gitu terus mana kamar mandi biasa namanya supir truk ya, kamar mandi kotornya luar biasa, puntung rokoknya di mana-mana gitu kan. Dan itu Bandung bukan seperti sekarang yang naik lewat tol setengah jam. Bandung tuh belum ada tol. Gunung muter-muter 4 jam Bandung itu. Iya. Kalau sekarang kan cuma 1,5 jam nyampe tol terus, beda. Iya. Belum ada dulu. Dan itu seperti itu. Jadi, nah, kenapa saya nggak pernah cerita ini, gitu kan? Karena saya merasa bahwa ya itu bagian dari proses. Ngapain sih diceritain, gitu kan? Kadang saya mikirnya itu adalah hal yang wajar, gitu loh. Jadi nggak pernah yang heboh banget ceritanya, baru sekarang nih saya ceritain agak heboh gitu kan. Saya pikir itu kan biasa. Apalagi gitu. Heboh, saya kok kalau sekarang ada target pas lagi diajak pergi majikan, apa hubungannya? Ini sampai tidur di jalan. Diajak pergi majikan. Masa cuma jalan di luar rumah sama majikan, padahal HP juga bisa dipegang aja sampai diomong. Dulu nggak ada HP ya? Dulu nggak ada HP, janjian lewat artel, lewat telepon koin. Ada telepon, ada SMS doang, belum ada WhatsApp. Ya. SMS, telepon gitu kan. Gitu. Nah, saya merasa gini, ya ini juga pesan buat teman-teman nih. Berpikirlah bahwa upline kita juga ngalamin hal yang sama kok. Jadi kita nggak ngerasa kita yang paling menderita gitu loh. Jangan ngerasa kita yang paling sengsara jalankan usaha ini, jangan ngerasa kita yang paling luar biasa jalanin usaha ini. Enggak, upline kita juga ngalamin, upline kita juga grup jalan. Saya mati semua, padahal grupnya cuma 4. Lah, upline kita grupnya 1.000 orang mati juga. Iya, makanya. Jadi
makanya kenapa saya nggak pernah cerita yang kayak gitu, yang terlalu heboh-heboh, karena saya pikir hal yang kayak gitu kan biasa. Jadi kalau Iya, saya cerita malu gitu, mungkin ada yang lebih heboh dari cerita saya gitu iya, kan, lebih dramatis dari saya gitu kan. Ya biasa aja kali gitu kan, nggak usah didramatis gitu betul. loh. Jadi saya merasanya bahwa, nah, pada saat ngejar Mercy, terus terang waktu itu memang saya sebenarnya nggak ngejar Mercy sih, maksudnya nggak ngejar reward gitu loh. Saya kan penyelamatan jaringan kan, awalnya kan penyelamatan jaringan 2003, penyelamatan jaringan 2004 anak saya lahir, ya kan, anak saya lahir, udah gitu alhamdulillah waktu itu kita baru masuk ke LNI waktu itu. Aku kan baru masuk LNI itu pas lahiran kan, habis dari sama Pak Agus itu kan. Jadi ketika mau masuk LNI kan ditantang sama Pak Agus, kamu sama timmu ikut mental training kan gitu, baru boleh ikut LNI. Ya udah aku ikut mental training walaupun hamil kan gitu. Ya kan demi tim gitu Iya. kan, demi grup. Ya udah ikut mental training, pas hari kemudian aku lahiran, ya udah terus ikut LNI, jaringan berkembang 2006 dapat sih gitu. Jadi betapa pentingnya support system ya, betapa pentingnya sistem iya, betapa pentingnya nurut sama upline gitu kan, walaupun hamil gede ya, kalau upline bilang suruh mental training ya mental training gitu. Itu penting banget sih gitu. Jadi ya ya memang itu gitu loh. Jadi apapun yang kita jalani sekarang ini itu adalah bagian dari proses. Jangan mengeluh, jangan berasa kita yang paling sengsara jalankan usaha ini gitu. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu belum apa-apanya dibandingkan upline kita gitu. Aku pun selalu merasa seperti itu. Salut banget sama Pak Rudi yang sampai sekarang masih aja berusukan gitu kan. Wajar kalau jaringannya besar gitu. Salut banget sama upline kita. Sama belum ada apa-apanya lah, aku aja merasa masih jauh banget dibandingin apa yang dilakukan Pak Rudi gitu. Betul. Seperti itu. Jadi ya begitulah. Begitulah, jadi jangan terlalu Ini Ibu dahsyat banget. dramatisir. Untung saya record ya, Ibu Agus luar biasa. Merinding aku dengerin kisah Ibu. Padahal saya tahu masih banyak kisah yang mengerikan itu. Tetapi yang membuat kita jadi punya keyakinan bahwa ya ampun, kita ini tuh belum ada apa-apanya dibanding Bu Irvi itu perjuangannya Ibu. Nah, Saya juga belum ada apa wah Ibu dibandingin upline mah. Ibu mah gila, oh ya memang gila. Layaklah waktu Ibu mental training banyak orang pada pengen foto sama Ibu. Sebenarnya bukan karena hamilnya, ini orang hamil sedangkan TNC ikut mental training lagi yang digebukin gitu ya. Gila. Nah, terus pertanyaan terakhir Bu. Ibu punya tim TKW kayak saya, bahkan 90% lebih itu TKW TKI. Memang banyak sih kelemahan-kelemahan dari rekan-rekan para TKW, hal-hal negatif, lingkungan-lingkungan yang negatif, yang pesimis dan sebagainya biasanya ya kalau nggak kenal sama tim builders ini. Tetapi saya juga yakin Bu Irvi bisa melihat ada kekuatan dalam diri para TKW yang mungkin tidak Ibu lihat di kebanyakan para wanita yang ada di Indonesia. Itu kalau yang istimewanya tuh di mata Ibu apa? Karena faktanya Bu Irvi juga betah banget toh ngerawat TKW. Kalau prospecting juga TKW kan. Nah itu kan pasti melihat ada hal bagusnya gitu yang Ibu bisa lihat. Apa yang Bu Irvi lihat dari TKW ini secara kekuatan mereka sebenarnya untuk modal suksesnya? Gini, sebenarnya pertama waktu Pak Abe ngajak aku untuk ke Winners gitu kan, bukan ngajak sih, sebenarnya aku yang pengen gitu ya. Gue yang ngajak juga. Tenang aja. Pak Abe yang ngajak, kalau aku mah nggak, sebenarnya aku awalnya nggak, kan berapa kali Pak Abe mancing ngirim saya ke Hong Kong kan supaya saya bangun jaringan di Hong Kong kan, tapi saya nggak pernah mau kan. Tahu aja. Iya, saya nggak pernah mau gitu karena saya merasa apa ya, waktu itu bukan belum butuh ya, belum apa, saya merasa belum sanggup aja gitu loh untuk karena saya belum kebayang cara online itu seperti apa sih. Saya tahunya kan dengan cara darat. Jadi saya pikir kalau misalnya saya rekrut orang di Hong Kong, saya harus tiap bulan nih ke Hong Kong gitu kan.
gitu. Nah, sampai waktu itu terus Pak AB ngajakin, udah gitu terus kebetulan waktu itu Bu Dela juga minta karena Bu Dela sering ngobrol sama salah satu leader-nya Pak AB juga yang bangun Winners gitu kan. Akhirnya saya ini dan ketika Pak AB jelaskan, saya merasa bahwa ya benar apa yang dibilang Pak AB bahwa kenapa Pak AB fokus untuk bantu teman-teman perantau gitu dan akhirnya saya pun mempunyai visi yang sama dengan Pak AB bahwa sebetulnya teman-teman perantau inilah yang paling paling punya punya alasan yang kuat untuk sukses dengan cepat gitu loh. Harusnya ya, harusnya. Kenapa saya yakin seperti itu? Karena ini ngerasain waktu itu saya pernah dijeblosin sama Pak Abe ke Hong Kong itu 10 hari apa 2 minggu ya. Dijeblosin sama Pak Abe 4 hari aja saya udah nggak sanggup gitu loh. Karena saya ingat sama anak gitu kan. Itu setiap malam itu saya ngeliatin foto anak melulu tuh baru 4 hari loh. Sampai saya mikirnya tega amat sih Pak Abe ninggalin saya di sini soalnya teman-teman di Dan Hong buat Kong tuh tinggal beneran di Hong Kong juga iya, pergi iya beneran nggak Pak Abe kan pulang pulang kan terus nggak gitu. ada kan. Gak ada. Dan sebelnya kan teman-teman di Hong Kong itu cuma bisa keluar Sabtu Minggu kan. Ya. Sementara aku ditanamnya kan dari Sabtu Minggu ini dengan Sabtu Minggu ini. Jadi di tengah-tengah itu benar-benar sendiri. Nggak ada yang nemenin sama sekali. Orang sibuk, leader-leader di sana sibuk dengan majikannya, sibuk dengan ini sendiri. Nggak ada yang nemenin, benar-benar asing. Nggak ada yang nemenin. Nggak Kalau ada ada downline, kerjaan nggak sih ada mungkin prospek. iya, udah gitu, iya prospek Bu, katanya gitu ke Victoria Pak, prospek, boro-boro bisa prospek gitu kan. Maksudnya udah punya rasa kangen sama anaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain, gitu loh. Keluar kamar aja udah males gitu, boro-boro mau prospek gitu kan. Nah, impiannya kurang kuat untuk prospek, lebih lebih kuat ngeliatin foto anak gitu, lebih kuat nangis-nangisan gitu kan, seperti itu. Jadi jadi apa 4 hari aja udah nangis-nangis gitu loh, udah mau pengen pulang, pengen lama banget sih, Sabtu lama banget sih gitu kan, seperti itu. Ya, nah artinya ketika Pak Abe mengutarakan visinya, membantu teman-teman perantau itu, saya bilang, "Iya memang," gitu loh, "memang ini harus diselamatkan." Saya juga bilang ketika saya ngisi seminar di sana, itu saya juga ngisi sampai sampai nangis gitu kan. Benar, teman-teman ini harus diselamatkan gitu loh dan harusnya harusnya apa sih, keinginan untuk segera lepas dari negara yang tanda kutip penjara itu harusnya lebih kuat gitu loh, harusnya lebih kuat. Jadi, ya bahkan Pak Abi dulu pernah bilang, sebenarnya TKW itu harusnya setiap hari terfollow up. Ingat nggak Bapak ngomong gitu kan? Iya, iya. TKW itu setiap hari terfollow up, dia ngomongin majikan, dia marah-marahin, terus kadang kadang kalau ada majikannya nakal suka dilecehkan gitu kan. Seperti itu kerjanya nggak ada waktunya 24 jam udah gitu terus ibadah yang nggak bisa gitu kan. Nah, harusnya itu jadi kekuatan yang sebenarnya nggak usah ya Pak sebenarnya nggak usah dimotivasi, harusnya sudah termotivasi sendiri kalau sadar. Nah, masalahnya banyak orang yang udah terlalu lama di luar negeri sehingga udah nggak sadar lagi, udah nggak punya rasa lagi, udah kebal gitu. Jadi udah mau kita ungkit-ungkit itu pun udah susah gitu loh. Bukan susah sih sebenarnya, tinggal tinggal sebenarnya asal kita bisa mau membuka hati aja. Mau membuka hati bahwa mengakui bahwa sebenarnya saya butuh bisnis ini, gitu. Karena bukan membutuhkan bisnis ini ya, mengakui bahwa sebetulnya saya tuh udah rindu sama keluarga, mengakui bahwa sebetulnya saya tuh pengen dekat sama anak saya, bisa ngerawat anak saya sendiri, mengakui gitu, jangan gengsi. Jangan berkelit di balik bahwa, saya kan kerja buat anak juga. Nah, itu sebenarnya pembenaran hanya menutupi menutupi, rasa bersalah Anda ninggalin anak. Hanya kamuflase lah, menutupi rasa bersalah Anda untuk, karena ninggalin anak, seperti itu. Padahal sebetulnya Anda punya kekuatan yang luar biasa kalau misalnya Anda mau. Anda tinggal, apa ya, maksudnya, tinggal di bawah
gini, kalau misalnya kita tanya, semua ketika saya ketemu sama PP-nya tim juga, kalau misalnya ditanya pengen nggak sih segera pulang kumpul sama keluarga, itu kan pertanyaan klise kan, segera pulang kumpul sama keluarga, ngerawat anak sendiri, pasti semua perantau pengen. Masalahnya mengambil langkah awalnya untuk gabung, mengambil langkah awalnya untuk aktif, mengambil langkah awalnya untuk serius jalankan usaha ini tidak semua berani mengatakan oke. Gitu. Tapi ketika ditanya kangen nggak? Kangen. Pengen kumpul sama keluarga nggak? Pengen. Pengen rawat anak sendiri nggak? Pengen. Semua pengen. Gitu. Tapi tidak semua orang berani mengambil langkah awal untuk oke, saya jalankan usaha ini untuk bisa menuju untuk bisa mewujudkan ke yang pengen-pengen itu tadi. Jadi bukan hanya sekadar pengen doang. Gitu, seperti itu. Gitu. Jadi memang balik lagi impiannya harus kuat, tapi kalau secara logika saya merasa sebenarnya kalau TKW nggak punya impian kuat pun impian kuatnya kan keluarga harusnya. Ya kan, impian terkuatnya kan keluarga. Kalau di darat itu selalu para leader selalu bilang impian tuh jangan barang, impian tuh jangan materi, impian hubungkanlah impian itu dengan emosi kita, dengan keluarga kita, anak kita, orang tua kita. Sebenarnya kalau Anda udah nggak perlu digituin gitu loh. Udah nggak perlu digituin lagi. Kalau kalau di darat kan semua leader-leader pasti kalau NDT atau apa kan selalu ngomongnya gitu. Jangan tentukan impian Anda itu dari materi, dari barang, dari mobil, dari apa. Kaitkan impian itu dengan emosi, kaitkan dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua. Lah Anda emang nggak perlu digituin, emang harus gitu kan. Harusnya impian Anda cuma satu, yaitu tadi gitu loh, keluarga. Ya kan? Itu sebenarnya. Nah, masalahnya banyak orang yang udah lupa gitu dengan keluarganya sendiri. Ya kan? Karena udah terlalu lama. Karena apa? Keluarganya juga udah lupa mungkin sama Anda gitu kan. Ingatnya sama uang Anda doang. Ingatnya sama kiriman uang doang. Sama Andanya udah nggak inget begitu Jadi kan itu. berpikir Jadi tuh udah nggak hubungan ada keluarga core. tuh itu ya, banyak yang sudah merasa baik perantaunya atau anak keluarga di Indonesia tuh, ya kita masih punya hubungan baik kok, karena yang merantau masih ngirim duit dan yang di Indonesia Ngirim masih mau duit, kiriman duit, itu terima artinya hubungan duit. yang masih baik gitu kali ya. Saking Ya, betul. lamanya Mm-mm. itu nggak pernah ketemu. Udah lupa Hmm. yang namanya bagaimana sih gitu kan hubungan hubungan baik dengan keluarga itu seperti apa gitu kan, seperti itu lupa. Bahkan menganggap bahwa kalau hubungan jelek tuh kalau diblokir, kalau anaknya Hmm. blokir itu baru dibilang hubungan jelek. Padahal hubungan jelek itu jauh sebelum itu, ketika sudah tidak bersama-sama, Iya, ya sudah hubungan jelek itu jelek, ketika kita memutuskan untuk merantau itu udah jelek sudah sebenarnya. jelek itu. Udah jelek, mana ada hubungan orang tua sama anak gitu jauh-jauhan gitu. Betul. Nggak ada gitu loh. Seperti itu. Ya, jadi kekuatan Anda itu sebetulnya adalah udah punya kekuatan, kekuatan terbesar Anda itu coba gali lagi apa rasa keterikatan Anda dengan keluarga, dengan anak Anda, dengan orang tua Anda, gali lagi. Itu harus dicari memang. Kalau misalnya nggak dicari, misalnya nggak nemu, ya udah Anda begitu-gitu aja. Gitu, begitu-gitu aja. Karena apa? Karena eh, saya mau bilang gini, ini kan sekarang kita lagi ngejar reward ya. Eh, kita selalu tagline-nya adalah reward adalah harga diri. Harga diri adalah harga mati. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang udah lupa harga diri itu seperti apa. Gitu loh. Jadi nggak merasa terdesak untuk dapat reward. Ya kan, nggak merasa terdesak. Udah ya dapat syukur, nggak dapat ya udah. Gitu kan. Karena mungkin selama ini memang nggak punya harga diri gitu kan. Bukan nggak punya harga diri, maksudnya udah apa ya, martabat dan harga diri itu udah nggak ada gitu kan, dengan sering dicaci maki, ya kan, dilecehkan. Nah itu kan martabat harga diri udah nggak ada. Lalu bentuk harga diri kayak apa aja udah nggak tahu gitu kan. Nah, gimana mau ngejar reward gitu karena udah merasa nggak punya harga diri kan, harusnya nggak boleh seperti itu. Manusia itu kan semuanya justru Justru ini adalah kesempatan
itu menunjukkan ya kan bahwa Anda tuh punya harga diri dengan cara apa? Menjadi pemenang, dihargai. Namanya juga harga diri, dihargai. Nah, kalau di tempat pekerjaan Anda tidak dihargai, di usaha inilah Anda dihargai dengan cara apa? Dengan cara menjadi pemenang gitu. Di kampung dihargai nggak? Dihargai pasti. Kalau udah motor diantar, mobil diantar pasti dihargai gitu. Yang nggak dihargai itu kan di rumah majikan Anda. Nah, sekarang masalahnya apakah Anda mau lebih lama di tempat di mana dihargai kah? Atau Anda mau di tempat yang dihargai? Di mana itu? Di Team Winners, di TNC, dan di kampung Anda kalau Anda sebagai pemenang gitu. Kalau Anda nggak sebagai pemenang, pulang biasa aja, nggak dihargai juga. Ya kan? Tapi kalau Anda sebagai pemenang, walaupun Anda belum pulang, mobilnya duluan, Anda belum pulang, motornya duluan, misalnya gitu, dihargai. Gitu loh. Itulah makanya disebutnya menaikkan martabat dan harga diri. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi kah? Oke, sip. Terima kasih. Dan sudah jam 12. Tapi ini luar biasa nih teman-teman. Tanya jawab ini mengena sekali ya buat teman-teman para perantau, terutama Anda para ibu, para wanita, dan Bu Irvi nunjukin sebenarnya kekuatan wanita itu seperti apa gitu ya. Bu Irvi juga punya impian yang sangat kuat, sangat besar, walaupun memang yang terlihat materi, tetapi kan yang tidak terlihat tapi terasa kan itu semuanya kan untuk orang-orang yang disayangi, untuk martabat dan harga dirinya. Nah, sekarang kayaknya nggak pantas lagi kita kalau mau mengeluh, ingat lagi kisahnya Bu Irvi. Ntar nih mau saya upload di YouTube. Nah, terus kenapa Bu Irvi kok melihat TKW itu istimewa? Itu makanya beliau betah kerja bareng sama TKW. Karena Bu Irvi ya tadi ngingetin ya bahwa di Indonesia kita harus ngingetin para prospek tentang impian mereka dan impiannya beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Izin Pak. Nanti sebentar. Jangan dipotong. Oh iya. Jangan dipotong. Iya. Nah, makasih Pak. Oke. Tetapi Bu Irvi tadi bilang bahwa kalau sama teman-teman TKW itu apanya yang harus diingetin impiannya. Semua peristiwa yang dialami TKW dari pagi bangun tidur sampai mau tidur itu sesuatu yang harusnya membuat TKW punya impian, punya kesakitan dan impian, mulai dari istirahat yang nggak cukup, dimaki-maki majikan, nggak dihargai banget. Harusnya itu semuanya menjadi sesuatu yang membuat Anda kayak terfollow up gitu. Jadi ya harus ingat lagi pada harga diri. Tetapi kalau tadi Bu Irvi bilang kalau kita nggak punya harga diri, saking seringnya kita ngerasa itu sesuatu yang biasa aja dikit. Padahal kan enggak. Mantep banget. Terima kasih banyak Bu Irvi buat sharingnya. Malam ini sudah